Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Mirza. Hari ini akan melakukan presentasi terkait dengan hasil penelitian KDN berjenis KDN yang bekerja sama dua institusi, yaitu institusi Universitas Mercu Buana dengan institusi Otoritas Jasa Keuangan. Baiklah, saya akan mulai presentasi saya kali ini yang terkait dengan Adapun yang menjadi judul dari penelitian dua institusi Mercu Buana dan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu model loyalitas pengguna layanan dompet digital di DKI Jakarta. Peneliti yang mewakili dari Universitas Mercu Buana satu yaitu Dr. Mirza MM, saya sendiri dengan NIDON 00301038105. Yang kedua, Bapak Dudi Permana, PA Degree, NIDON-nya 1018037701. Sedangkan perwakilan dari institusi mitra yaitu Otoritas Jasa Keuangan adalah Bapak Dr. Baruna Hadibrata dengan NIDON 0326067004. Baik, kita akan mulai dari presentasi. Di sini ada 5 cakupan besar. Yang pertama itu latar belakang, mencakup fenomena, rumusan dan tujuan, kontribusi penelitian. Yang kedua, kajian pustaka, mencakup konsep variabel, model penelitian. Yang ketiga, metode penelitian, mencakup populasi and sample, operasionalisasi variabel, analisis statistik. Yang keempat, hasil penelitian. Yang kelima, kesimpulan dan saraf. Dimulai dengan latar belakang. Ada beberapa fenomena yang menjadi dasar dari penelitian ini. Yang pertama, dampak dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terhadap penggunaan produk fintech di kalangan masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial dan Z. Hal ini diperkuat dengan data Bank Indonesia pada kuartal 2 tahun 2024 yang menyatakan bahwa transaksi uang elektronik telah mencapai 3.958,53 juta transaksi dan tumbuh sebesar 39,49%. Yang kedua, berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kredivo dan Katadata Insight Center pada bulan Maret sampai April tahun 2024, menyatakan ada beberapa metode pembayaran yang paling banyak digunakan oleh responden untuk melakukan transaksi belanja online, yaitu e-wallet sebesar 74,1%, pay later sebesar 70,5%, cash tunai sebesar 51,1%, transfer bank atau virtual account sebesar 47,6%, pembayaran melalui retail Alfamart dan Indomaret sebesar 18%, penggunaan kartu debit sebesar 17,2%, penggunaan kartu kredit sebesar 9,5%, dan metode lainnya sebesar 0,2%. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan pembayaran e-wallet lebih dominan daripada penggunaan pembayaran beberapa yang lainnya. Untuk itu, e-wallet menjadi objek dari penelitian ini. Di samping itu, fenomena kedua yang terkait dengan tingginya persaingan di antara para provider e-wallet di Indonesia, di mana dalam meningkatkan jumlah pengguna layanan e-wallet, peningkatan jumlah transaksi, dan peningkatan kepuasan dan loyalitas pengguna. Hal ini diperkuat dengan ada 10 e-wallet terbaik dan terpopuler di Indonesia pada tahun 2024. Dia salah satunya yaitu Bayar Indonesia, GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, Link Aja, dan Doku, Sakuku, Isaku, Oktomobile, di mana masing-masing e-wallet tersebut memiliki fitur dan keunggulan masing-masing untuk mempertahankan kepuasan dan loyalitas pengguna. Maka dari itu, para provider e-wallet perlu melakukan peningkatan loyalitas dan kepuasan dan serta kepercayaan melalui peningkatan kualitas layanan e-wallet, peningkatan keamanan, dan meminimalisir risiko. Fenomena ketiga, di mana peneliti mengkaji dari beberapa studi literatur sebelumnya, salah satunya Ajina et al. Tahun 2023, menyatakan bahwa loyalitas pengguna mobile wallet ditentukan oleh kualitas layanan, kemudahan, kemanfaatan, biaya, keamanan, dan kepuasan.
Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Berliana yang menyatakan bahwa e-service quality, e-trust, memiliki pengaruh yang secara positif dan signifikan terhadap e-satisfaction, serta e-satisfaction memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap loyalty. Sehingga berdasarkan hasil studi literatur dan fenomena di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menguji dampak dari persepsi resiko, persepsi privasi, keamanan, dan kualitas layanan terhadap kepercayaan yang implikasinya terhadap kepuasan dan loyalitas pengguna layanan e-wallet. Penelitian ini memiliki dua kontribusi. Yang pertama bagi akademisi berupa pengembangan model peningkatan kepercayaan penggunaan e-wallet yang berdampak pada kepuasan dan loyalitas pengguna. Yang kedua bagi penyedia layanan e-wallet berupa informasi dalam menentukan penyusunan kebijakan dan strategi peningkatan kepuasan dan loyalitas pengguna e-wallet. Bab kedua kajian pustaka. Di sini peneliti menggunakan dua grand teori. Yang pertama, teori teknologi continuance theory oleh Sensen, Palviar, dan Liang Chen tahun 2009, di mana teori tersebut menggabungkan dua kontrak sikap dan kepuasan ke dalam suatu model kelanjutan serta dapat diterapkan oleh pengguna pada berbagai sikap adopsi. Yang kedua, teori ISMM oleh Delon dan Miklin yang menyatakan bahwa kepuasan pengguna sistem informasi ditentukan oleh kualitas sistem, kualitas informasi, dan kualitas layanan. Middle theory, di sini peneliti mengembangkan studi literatur dari dua teori tersebut dengan menambahkan variabel trust, risk, privacy, and security sebagai variabel penentu kepuasan pengguna layanan.